Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, Code itu memang diberkati dengan kemampuan Otsutsuki. Dia juga diwarisi pula tekad dari Otsutsuki Ishige. Nah, dia itu memiliki pasukan lain dari Sumeaka itu yang notabene sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi apakah Code ini bisa memaksimalkan semua hal itu tadi? Dia aja serasa nyampah nih setelah kedatangan Boruto kemarin, dan serasa malah diremehkan. Benar gak sih jika Code ini tak akan bisa bertahan lama setelah fase time skip ini berjalan nanti? Code sekarang memang salah satu anggota Kara yang tersisa. Dia yang dianggap spesial dan paling disayang oleh Jigen. Siapa sangka dia malah menjadi dalang besar di fase time skip awalan ini. Namun dari balik semua kekacauan yang telah ia buat itu, Code serasa tak memiliki plot armor dan selalu menjadi bentuk dari seorang villain tetapi selalu diremehkan. Nah, dari sini kita akan ngebahas mengenai kesialan Code itu, bahkan dengan para jubinya dan juga Sumeakanya. Ya, kalian penasaran kisah tentang Code? Kalian udah berada di video yang tepat teman-teman, karena dari sini kita akan kisahkan hipotesa tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, timeline tentang Code ini sebenarnya menarik teman-teman. Dia tuh muncul kala itu kekonyolannya mengingatkan Tobi. Dia yang dianggap misterius itu telah berulang kali membuat masalah dengan para member Kara lainnya. Bahkan Code itu adalah kunci utama Kara untuk menemui kembali Amado. Dan beneran loh, dari semua rencana akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali Amado dan mendapati limiternya. Dengan demikian kekuatannya sudah melampaui Jigen. Orang yang dari awal itu mewarisi tekad Otsutsuki Ishige itu diyakini memburu orang-orang yang melakukan sesuatu semena-mena nih terhadap sesembahnya itu, Boruto, Kawaki, Sasuke, Amado, Shikamaru, Eida, serta Demon. Jelas adalah daftar mereka yang diburu oleh Code sendiri. Dia mungkin mendapati karma putih yang mana itu adalah sebuah senjata, dan itu juga menjadi antitesis dari salah satu kemampuan luar biasa selain Hiraishin. Karena dari tanda cakaran itulah Code itu bisa berpindah-pindah ke berbagai koordinat dan tempat yang dia inginkan. Namun apakah kalian juga merasa nih sepertinya Code itu memang mengincar kebanyakan orang? Apalagi mereka yang diincar Code ini punya kekuatan yang hebat pula, pola pikir dan strategi brilian nih. Bayangin istilahnya ada 7 orangan lebih loh yang diincar Code sendiri. Karena itu gini, perang invasi Konoha yang dilakukan Code sendiri itu dengan ribuan Sumeakanya yang telah dirinya siapkan itu juga tak berjalan mulus untuk Code sendiri. Kenapa? Karena di fase times ini dia mengatakan dengan sangat jujur bahwa setelah pertaruhan mereka 3 tahunan lalu, 2 tahunan kemudian Code merasa lelah mencari keberadaan Boruto yang tak pernah ia temukan lagi. Dari sana emang banyak teka-teki sepertinya ada benarnya. Boruto itu dilatih ke tempat suci mungkin Ryuchido untuk bersembunyi dari pengejaran Code sendiri. Karena Code sudah lelah dengan semua hal itu tadi, idenya itu adalah dia mendatangi desa, memprovokasi shinobinya dan akan menghancurkannya. Dengan harapan Boruto ini akan muncul karena dia akan berat hati tak ingin desa yang dicintainya itu hancur. Dan ternyata strategi Code ini benar. Boruto akhirnya muncul. Namun lagi-lagi kesialannya bermula di sini. Kemunculan Boruto tak tanggung-tanggung, dia muncul bahkan dengan menginjak wajah Code sendiri sambil mengatakan, "Sikapmu yang menjijikan seperti inilah yang membuatmu akan dijauhi wanita, Code." Ya, kemunculan fenomena itu jelas menjatuhkan harga diri Code sendiri sebagai sosok pemburu Otsutsuki Boruto itu. Tapi apalah daya nih, Boruto sudah melakukannya. Setelah itu Code sendiri mengalami keterkejutan lagi bahwa kedatangan Boruto itu malah ia direndah-rendahkan dari tadi. Dan chapter pertama dan keduanya adalah gambaran nyatanya. Boruto bahkan berkali-kali bilang seperti ini, "Ku peringatkan padamu, kau tarik mundur semua monster itu dari sini. Selagi kau masih memiliki kontrol kepada mereka, lenyapkan sekarang juga. Jika kau melakukannya, aku akan mengampuni nyawamu. Kau tak akan tahu seberapa mengerikannya Jubi di masa depan yang kau buat ini sebagai dampaknya jika tak segera dimusnahkan. Dan harus kau tahu, kau sejujurnya membunuhmu itu sangatlah mudah."
Ya tentu mendengar itu naik darah lah si Code ini. Dia yang notabene memburu Boruto, malahan kemunculannya direndahkan seakan-akan dia sedang diburu Boruto loh dengan sikap kasarnya itu. Tak hanya itu, Boruto masih mengatakan lagi, aku akan mengampuni nyawamu asalkan dengan syarat tambahannya, bawa aku ke tempat dimana induk dari ekor 10 Jubi kau sembunyikan. Nah benar hal itu, jelas Code langsung mengultimatum Boruto, aku akan membunuhmu Boruto sialan. Nah lagi-lagi perkataan Boruto yang merendahkan muncul lagi nih. Si bodoh ini sudah benar-benar tak tertolong lagi. Ya bayangin aja ya teman-teman, sebagai seorang yang mewarisi tekad seorang Otsutsuki dan dia yang mengorbankan salah satu di antara Boruto dan Kawaki untuk tumbal Jubi dan menemukan pohon dewa rencananya, jelas ini adalah masalah harga diri buat Code sendiri. Baginya mungkin hilang harga diri ibarat akan kehilangan segalanya. Lalu sekarang hipotesisnya, apakah benar Code ini seperti sampah nantinya? Dia akan benar-benar tak bisa maksimalkan kekuatan Jubi dan para monster Sumiyakanya sendiri. Nah kalau dari prediksi kita sih jelas akan benar sekali teman-teman, karena ketika Boruto membicarakan tentang kengerian Jubi di masa depan karena ulah Code sendiri, Code itu serasa malah kebingungan dengan maksud perkataan Boruto loh. Dia serasa kurang paham dengan Jubi itu sendiri. Hal inilah yang menjadi kelemahan dari Code. Dia tak akan bisa memaksimalkan potensi kekuatan dan atribut yang dia miliki karena dia kurang paham dan mendalami. Padahal sejujurnya apa yang dilakukan Code ini sudah fenomenal. Kalau dia bisa mainkan strateginya seperti kasus villain Obito dan Kabuto dahulu, pasti hasilnya sangat mengesankan. Tahu kan ya bahwa ekstrakan Jubi yang dilakukan Code ini dengan menghasilkan bentuk monster humanoid sudah sangatlah mengerikan. Mereka itu pada dasarnya memiliki konsep berbeda dari pecahan Jubi di perang Shinobi keempat. Para monster yang diekstrak Code ini ibaratnya perasan dari Jubi sendiri. Mungkin mereka ada yang bersumber dari tubuh Jubi, tangan Jubi, atau bahkan kepala Jubi. Itulah kenapa nih salah satu dari monster tersebut ada yang memiliki Rinnegan. Karena ini wajar teman-teman, konsep yang dilakukan Code sendiri adalah memerasnya dan bukan hanya sebagian secuil pecahannya. Mestinya dengan atribut seberbahaya itu dia Code masih bisa di atas angin nih. Tetapi sialnya malah Boruto yang serasa jauh lebih paham Jubi lebih mendalam ketimbang dirinya. Ya wajar untuk Boruto karena dia mungkin pengetahuan mungkin dari Sasuke yang notabene lebih sadar bahayanya Jubi ketimbang Code sendiri. Boruto mungkin juga dapat insight lain nih dari Momoshiki, ataupun jika beneran Jogannya bangkit dan mengetahui kengerian itu. Nah semuanya itu mungkin akan diketahui kepada orang-orang tersebut. Namun Code sendiri malah merasa menyia-nyiakan ya kan. Bahkan di pertemuan kedatangannya ke Konoha sendiri, dua terkuat pelindung Konoha yang juga memiliki kemampuan DNA Shibai seperti dirinya belum turun tangan ke medan pertempuran loh, yaitu adalah Daemon dan juga Eida. Apakah iya Code itu masih bisa bertahan jika Daemon itu turun tangan? Dia yang dianggap ksatria Eida yang juga dicap sebagai monster nyata sesungguhnya yang sebelumnya nih sudah mengalahkan Code sebelum time skip dan ketika mereka masih berteman dahulu. Kira-kira nasib akhir seperti apa ya yang bakalan didapati Code itu sendiri? Nyampah atau malah makin OP nih? Gimana menurut teman-teman sendiri? Sepakat dengan hipotesa tadi? Cukup segitu dulu ya nakama bahasan kita mengenai kesialan Code, dia yang tak bisa memaksimalkan kekuatan Jubi dan para monsternya itu. Nah jika ada yang ditanyakan silahkan feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.